والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan kanyur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang waktu-waktu menjelang berbuka puasa kita sudah kekurangan konsentrasi. Karena konsentrasi kita tertuju kepada makanan dan hidangan yang ada di depan kita. Tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ada satu kisah yang menarik sebenarnya di kota Istanbul. Di Istanbul, berbuka puasa adalah salah satu tempat yang paling banyak di dunia. Tiap hari di depan Blue Mosque dan Hagia Sophia itu dibuka puasa sekitar 10.000 orang. Sehingga para turis-turis datang bertanya, ada apa ini? Kenapa banyak sekali? Padahal maaf saya sampaikan, banyak juga yang tidak puasa. Tetapi mereka begitu antusiasnya berbuka puasa, menghidangkan menu-menu terbaik kepada para orang-orang yang berpuasa. Itu terjadi di Istanbul, Turki. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini dapat berbuka puasa dengan para alumni. Dan ke depan di sini ada Tengku Bahagia dan kawan-kawan, kita harus buat buka puasa rame-rame di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Setuju? Harus di Aceh buat buka puasa seramai-ramainya. Kebersihan kita tanggung semua. Saya mau satu kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, semua orang pingin Rasulullah itu berhenti dengan ontanya di tempat beliau. Sampai kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberhentikan onta itu di tempat di rumah beliau. Akhirnya doa beliau dikabulkan, meski orang lain nayang lempar-lempar kayu-kayu supaya berhenti, tapi berhenti di Abu Ayyub Al-Ansari. Salah satu hadis yang Abu Ayyub Al-Ansari mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu hari akan datang pasukan terbaik di dunia yang akan menaklukkan Konstantinopel. Pasukan itulah yang kemudian kita kenal dengan pasukan Sultan Al-Fatih. Tapi ratusan tahun sebelum kejadian itu, Abu Ayyub Al-Ansari itu tiap ada Fathul Konstantin beliau ikut sampai beliau sangat tua dan beliau syahid di Turki, dan beliau ingin dimakamkan di tempat terjauh dari benua Eropa. Ratusan tahun kemudian sampai Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dan Abu Ayyub Al-Ansari itu sekarang menjadi tempat bersejarah disebut dengan Ayyub Sultan di sana. Di Ayyub Sultan inilah pusat peradaban dimulai kembali. Setiap sultan Turki, setiap presiden Turki yang ketika terpilih harus datang ziarah dulu ke sana. Ini poin pertama pada sore yang berbahagia ini. Penting sekali kita tidak melupakan sejarah. Aceh banyak sekali makam-makam bersejarah. Ada Temucik Lampeneun. Kita tahu beliau sebenarnya sebagai bapaknya pesantren. Dulu dari Codkala, dari kerajaan Perlak, beliau yang mengislamkan ini tanah Kutaraja ini. Tidak banyak orang yang berziarah, tapi di Turki itu dijadikan sebagai tempat Ayyub Sultan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantin tidak merusak. Justru gereja Hagia Sophia itu dijadikan masjid tempat salat. Kemudian generasi selanjutnya dia bangun Blue Mosque, sehingga di Blue Mosque itu orang-orang bisa menyaksikan kegemilangan Islam, kejayaan Islam. Dan tahun ini berita gembiranya bahwa setelah 88 tahun Hagia Sophia kembali menjadi masjid, dan orang-orang melaksanakan salat tarawih pertama tahun ini, karena 2 tahun kemarin terjadi COVID.
Apa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini? Bahwa munculnya tokoh-tokoh peradaban, pemuda-pemuda hebat seperti Sultan Al-Fatih itu tidak muncul dalam satu hari. Butuh persiapan, butuh perjuangan, butuh apa yang namanya kaderisasi. Kita tahu kalau kita melihat bagaimana Usmani itu dibangun, pertama bangunnya masjid, kemudian baru bangun madrasah, bangun sekolah. Sekolah itulah menjadi pusat peradaban, sehingga Al-Fatih itu muncul setelah ada pengkaderan yang tidak serta-merta. Oleh karenanya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, apalagi teman-teman ini kan tamatan dari pesantren, dari sekolah boarding. Jadi pembinaan itu tidak saja di pesantren, tapi justru di luar pesantren, di luar boarding, di luar asrama, justru sangat penting sekali bagi kita untuk terus melakukan pembinaan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa esok kita akan menyambut 17 Ramadan. Puasa salah satu keutamaannya adalah Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan 17 Ramadan juga terjadi satu peristiwa penting di dunia Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 313 pasukan terbaik, para sahabat terbaik yang mereka disebut sebagai Ahlul Badar. Sampai sekarang kita berdoa dan bersalawat kepada mereka. Dan di akhir zaman ini, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang baik, tidak mesti harus ramai. Pasti orang-orang yang terpilih, termasuk pada hari yang berbahagia ini, selamat saya ucapkan kepada anda-anda yang ikhlas membuat buka puasa ini, bekerja dengan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah puasa kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Ramadan juga menjadi madrasah bagi kita untuk terus menebar dan berkasih sayang sesama. Di Aceh, kalau banyak negara saya kunjungi itu banyak orang yang salat, tapi kita kekurangan kasih sayang. Momentum Ramadan ini dengan situasi juga pandemi ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang berkasih sayang sesama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.